maksimal kami hanya bisa memberi makan 1 kali. Jadi makanya sebetulnya bukan molting juga, molting kepepet gitu ya. Nah, kalau di sini ada manajemen sistem pencahayaan nggak Pak? Kayak nyala matinya lampu? Ada. Kami mulai nyalakan lampu itu pukul 6 Pagi Pak? 6 malam. Oh, 6 malam. 6 malam sampai dengan nanti pukul 9. Kemudian nanti nyala lagi pukul setengah 4. Ya pagi. Kemudian mati ya sekitar pukul setengah 6 gitu. Karena di sini jauh lebih terang daripada, karena posisi ada agak ke timur. Ya. Itu otomatis atau manual? Otomatis Pak? Kami ada. Nah, kalau untuk ayamnya sendiri nih dilakukan debiking nggak Pak, pemotongan paruh? Kami tidak. Pemotongan paruh hanya kami lakukan pada saat DOC saja. Dan alhamdulillah ya bagus, nggak ada masalah. Apalagi sekarang sistemnya sistem apa ya namanya, ERBT atau IRBT ya, itu paruh kan juga semuanya tumpul ya. Jadi apalagi di sini kan kami terapkan 1 kit isi 1 ekor. Jadi mereka tidak kanibal. Kalau isi 2, isi 3 itu relatif akan kanibal. Pak, kalau di sini apa namanya, misalkan ayam tersebut sudah mencapai umur produksi tapi belum bertelur, itu langkah yang dilakukan apa ya Pak? Kalau sampai saat ini kami jarang sekali mengalami hal-hal seperti itu ya. Toleransinya itu antara umur 19 ya sampai dengan di 24, 25 itu, tapi bagi saya di 24, 25 itu ya kalau secara perhitungan merugikan. Karena kita hanya memberi makan tapi ayamnya tidak bertelur. jadinya feses, bertelur ya. Tapi saya pikir itu masih toleransi sekali lah ya, toleransi sekali. Nah itu makanya tidak bisa satu dengan yang lain, peternak A dengan peternak B gitu, kondisinya nggak sama. Itulah yang kadang-kadang mempengaruhi faktor HPP. Jadi kami harus memperhitungkan dengan kondisi masing-masing peternak. Jadi nggak bisa ya. Kami bilang di tempat kami puncak produksi 23 minggu, 24. Ada di tempat lain 27 atau sebaliknya, bahkan di sini 27 minggu. Seandainya ada sesuatu permasalahan mungkin juga bisa terjadi. Kalau di sini Pak, perhitungan produksinya tuh rata-rata dihitungnya per kandang atau langsung semua populasi gitu Pak? Per kelompok. Per kelompok. Selalu. Maksudnya per kelompok tuh gimana Pak? Per kelompok umur. Per kelompok umur. Ya, jadi per kelompok umur kan itu satu kelompok umur. Jadi kami tidak membeda-bedakan kandang ini, blok-blok ini tidak. Per kelompok kita evaluasi gitu. Per hari atau gimana? Per minggu. Per minggu. Per minggu, karena kalau harian itu bagi kami tidak bisa mewakili. Yang bisa mewakili ya per minggu rata-rata. Itu baru mendekati. Nah, kalau di sini apa untuk mengatur kondisi performance-nya Pak? Ya. Untuk HDA-nya sendiri gimana Pak? Untuk HDA-nya produksi ya. Ya, kita ya mesti harus pertama pilihan kualitas pakan. Pakan itu yang paling utama ya. Dari pakan, kemudian juga mengenai masalah kesehatan ayam, kenyamanan ayam, ini semuanya harus ya. Kalau dari sisi pakan, pemilihan pakan yang tepat dan benar itu sudah terpenuhi, berarti 1 poin itu sudah ayam itu pasti akan berproduksi dengan tepat, dengan baik. Kemudian kesehatan, ini harus terkontrol seperti tadi saya sampaikan. Kontrol kesehatan setiap
Senin, Kamis. Itu harus laporan dari tim kesehatan dan asisten. Kemudian juga masalah vaksinasi tentunya untuk mendukung itu. Jadi kalau semuanya itu bisa kita ciptakan, juga penataan kandang ini penting karena sirkulasi udara. Adik bisa lihat sendiri kotoran kan nggak basah di sini. Ya, adik masuk ke farm juga tidak bau. Nah ini yang kadang-kadang orang heran, kenapa kok nggak bau? Biasanya konotasinya masuk ke kandang ayam itu pasti bau. Kami tidak memberikan treatment tertentu, obat-obatan, biaya lagi, gitu. Nah, kita hanya mengatur itu dan kedisiplinan di dalam mengatur anak-anak. Kebersihan ini sangat penting. Kebersihan kandang, tempat telur, ini semua penting sekali. Tapi bisa lihat kandang kami ini kandang lama, model lama dengan kayu, tetapi kami harus rapi, harus semuanya. Ini tempat minum ini harus timbang terus, harus kita perhatikan. Pertimbangan tempat minum, tempat pakan, ini tidak boleh. Kalau sampai gini, nah nanti akhirnya ayam tidak bisa produksi dengan baik. Ini harus tidak hanya di kandang ini saja, adik bisa sudah lihat kan, di semua kandang itu harus seperti ini. Nah tentunya kalau ayam itu merasa nyaman, merasa bersih tempatnya, minumnya bersih, pakannya pilihan yang terbaik, dukungan dari vaksinasinya dengan baik, vitaminnya baik, semuanya saya pikir tidak susah untuk menghasilkan target-target tertentu. Berarti tidak ada misalnya penambahan pakan herbal atau probiotik dan sebagainya gitu, tidak ada ya Pak? Tidak ada, tidak ada. Probiotik memang ada kami. Ya kami ada menggunakan probiotik. Satu juga untuk sedikit ada untuk menekan agar kotoran tetap kering, ada, memang ada. Karena saya sudah lama sekali itu menggunakannya. Lanjut Pak ke perkandangannya. Kalau yang saya lihat ini kan perkandangnya open house gitu ya Pak. Terus ada alasan tertentu pemilihan misalkan atapnya atau bahan-bahannya gitu, ada alasan tertentu nggak, Pak? Atapnya ada. Karena di sini lebih dingin. Kami memang banyak awal kami menggunakan seng. Karena supaya ayam hawanya tidak terlalu lembab sekali, tidak terlalu dingin sekali. Tetapi karena seng sekarang ini juga kualitasnya nggak gitu bagus ya, ada beberapa merek saja nggak terlalu bagus, maka saya yang seng yang sudah rusak akhirnya saya ganti dengan asbes. Pakai asbes ya. Kalau untuk jumlah kandangnya Pak di sini ada berapa Pak? Di sini semua ada 31. Ya, 31 blok. Ukuran kandangnya Pak kalau boleh tahu? Ukuran kandang ya sekitar 60 sampai 65 meter. Itu semua kandang ukurannya sama ya Pak? Ada beberapa yang pendek tergantung dari kondisi tanah. Gitu ya. Kalau tiap kandangnya itu populasinya berapa Pak? Bervariasi. Ini ya sekitar sampai maksimalnya 2000 lebih sedikit. Ya. Kalau jarak antar kandangnya Pak, apakah diatur atau? Jarak kandang diatur. Awal dulu 4 meter itu cukup karena ini kandang-kandang lama. Tetapi sekarang untuk yang mulai baru itu kandang bahkan ada yang 6 meter, ada 8 meter. Tetapi itu tergantung dari kondisi tanah lah, saya pikir gitu. Tergantung kita juga mensiasati bagaimana kita jaraknya tidak terlalu sempit tetapi tidak terlalu lebar, tetapi anginnya bagus, yang penting ayam jarang sakit gitu ya. Berarti ini hadap kandangnya juga diatur ya Pak? Diatur. Kenapa Pak pemilihannya kok membujur dari barat ke timur? Itu standar utama. Jadi pendirian kandang harus
membujurnya ke timur ke barat gitu. Berarti lebih masuknya ke sirkulasi dan gitu ya? Ayam supaya tidak panas Oke. karena matahari kan jalannya begini. Ya, berarti rata Nah. gitu ya Pak? Ya, pagi juga sama, siang juga, jadi ayam ini tidak kepanasan. Tapi kalau dimujurkannya ke selatan utara, pagi nggak gitu kena, nanti yang sebelah barat kalau sore panas sekali. Dia akan penting nanti. Ya. Pak, kalau untuk tempat pakan dan tempat minumnya, alasan Bapak memilih menggunakan paralon dibandingkan dengan nipel gitu Pak? Apa Pak? Satu, sebetulnya dengan nipel lebih praktis dengan nipel. Tetapi saya pikir saat ini kami belum merasa terganggu karena kapasitas kami juga tidak banyak. Kami tetap aja lah pakai ini sementara. Gitu. Yang penting bisa merawat, bisa membersihkan. Berarti ini dibersihkan tiap hari ya Pak? Tiap hari. Tiap hari, peralon 2 kali, peralon minum 2 kali, peralon pakan 1 kali. Nah, kalau untuk ke pakan Pak, di sini Bapak pakannya menggunakan transum sendiri atau langsung Ada beli di beberapa pabrik? istilahnya pakan jadi dan pakan olahan. Alasannya kenapa Pak kok milih meracik sendiri? Ya saya hanya saling memberikan kontrol saja. Iya, jadi saya nggak mau full dengan pakan-pakan tertentu, atau ya artinya kami bisa saling mengontrol. Kami tahu kalau seandainya ada perubahan, ada menurun kualitas pakannya. Kalau untuk pakannya sendiri itu dibedakannya berapa tipe ya Pak, sesuai dengan fase pemeliharaan? Seharusnya memang aturan berdasarkan umur, berdasarkan umur. Tetapi saya hanya ada kira-kira 4 ya, starter, pre-starter, starter, kemudian grower, dan layer. Layer kami tidak beda-bedakan, artinya nanti setelah umur sekian itu secara otomatis nanti pakannya akan berkurang sendiri. Ya. Kalau metode pemberian pakannya habis langsung diisi atau Tidak, dia 2 kali. Oh, 2 kali. Kami di sini 2 kali. Kami memilih ini sesuai dengan apa yang cocok. Ada yang menyarankan 3 kali, mungkin tambah bagus. Tetapi apa yang kami terapkan di sini itu yang sudah kami lihat, kami teliti sesuai dengan temperatur di sini.